Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Time Erleli. Saat ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar. Saya Azit Tirsadin, Sartono Wijogi. Bisa dipanggil Z, bisa dipanggil Irsyadin, bisa dipanggil Sartono dan juga Wijogi. Ya, saya ini adalah mahasiswa semester 3 di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Dan jika ditanya mengenai siapa saya sih, sebenarnya orang yang suka bekerja keras, suka belajar, pengen tahu banyak, dan suka mengeksplor berbagai hal-hal yang baru. Digambarkan, saya itu menggambarkan seperti sebuah laptop ya, yang mampu bisa juga mengerjakan semua, mampu untuk mempelajari semuanya. Dan itu singkatnya saya begitu sih kalau secara umum. Kalau ditanya soal kenapa sih saya pilih kuliah di UNHAS dan juga sampai di Teknik Informatika, sebenarnya dulu saya memang jauh sih dibilang jauh sih dari UNHAS karena saya berada di Palopo sedangkan situ di Makassar. Dan kenapa saya pengen jauh itu sudah berdasarkan hasil dari rapat keluarga, dari pembicaraan dengan guru-guru dan teman-teman, dan juga melihat dari kampus-kampus yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saya menekankan bahwa jika saya berada dalam satu tempat yang sama atau tetap berada dalam daerah yang sama di zona nyaman, itu saya pikir itu kita susah berkembang. Jadi saya mencari kampus atau universitas yang berada di luar daerah saya. Dan dari hasil riset saya melihat UNHAS merupakan pilihan yang terbaik di Sulawesi karena sesuai dengan ranking dan beberapa hasil berita yang saya dapatkan bahwa UNHAS juga mampu bisa bersaing di universitas yang ada di luar Sulawesi. Dan juga saya juga ingin membuktikan bahwa kampus di timur itu juga bisa bersaing dengan kampus yang ada di barat. Itu salah satu untuk di UNHAS. Nah, untuk alasan saya kenapa saya pilih informatika, karena dari kecil itu sebenarnya saya juga suka komputer kan. Jadi sudah ada hobi bermain komputer, namun hanya sebatas main game, mungkin biasa anak-anak buka-buka game, nonton, dan itu membutuhkan waktu itu untuk memutuskan saya masuk ke informatika. Jadi banyak proses yang akan dilalui untuk bisa memilih itu, dan itu tergantung dari minat dan bakat yang saya punya waktu itu. Saya memutuskannya berdasarkan pertimbangan itu. Teruskan bertanya ke teman-teman bagaimana pendapat teman-teman tentang saya, guru-guru, orang tua, dan tentunya harus bisa paham kemampuan diri sendiri. Itu alasan saya sehingga saya memilih cocok untuk informatika. Menarik ya pertanyaannya. Ya tentu beberapa dari kita mungkin sudah mengalami yang namanya menjadi mahasiswa baru. Dan waktu itu saya pun yang dari jalur undangan hanya saya sendiri, hanya seorang dari sekolah saya. Jadi ketika berkumpul melihat teman-teman yang lain, saya tidak mengenal siapapun di dalamnya tentu kan. Jadi ketika jadi mahasiswa itu banyak banyak keadaan-keadaan yang membuat kita takut untuk membuka wawasan kita, mengeksplor ilmu, karena ada mungkin karena takut sama yang kakak bilang tadi, takutan ID, takut sama senior dan lain sebagainya. Dan saya jujur itu waktu itu juga sebenarnya takut. Namun saya hanya berpikir begini, kalau takut itu kapan kita mau mulai? Apakah kita akan mulai ketika kita tidak tahu? Namun buat saya yang berpikir itu kita harus ketika kita takut, biar ketakutan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk berani, gitu untuk saya. Dan waktu itu saya walaupun jadi mahasiswa baru, kebanyakan mungkin orang berpikir mending kita diam-diam saja biar nggak cari masalah. Namun kita sebagai mahasiswa baru itu, khususnya saya sendiri ketika jadi maba itu
mencoba mencari ilmu, menggali ilmu, mencoba mengenali teman-teman, bagaimana pengalaman dari teman-teman dari sekolah lain. Saya mendapatkan ilmu, saya juga mencoba bertanya ke senior, bagaimana sih ini tentang kehidupan perkuliahan, dan itu saya lakukan sebenarnya saya takut, tapi saya mau coba karena saya ingin melawan ketakutan ini dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan gitu. Ketakutan mahasiswa baru memang sering gitu. Saya takut ini, nanti takut dimarahi, takut salah. Tapi kalau kita takut salah itu kita kapan berkembang gitu. Itu yang saya pegang dari dulu hingga sekarang. Jadi saya ingin mau mengeksplor karena kita sudah masuk ke dunia perkuliahan, kita bebas lagi, kita lebih diri lagi, kita lebih bebas untuk melakukan apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Kalau kita hanya menunggu arahan, hanya menunggu panggilan, itu kita akan lambat berkembangnya. Jadi saya waktu itu memilih untuk maju ketika saya menjadi maba, dan saya yakin kalau kesalahan kita itu yang kita perbuat ketika kita menjadi maba, itu akan menjadi pengalaman yang sangat berguna bagi kita di masa depan dan bisa menjadi kekuatan bagi kita. Itu yang saya rasakan dan pengalaman saya dari ketika menjadi maba dulu. Ya mungkin saya mulai dari ketika pemilihan jurusan ya. Kalau kita mulai jurusan itu sebenarnya itu sebuah kebimbangan terbesar mungkin kedua dalam hidup kita ya. Memilih jurusan itu apa, nanti saya salah jurusan, takut dengan materi ini. Dan sebenarnya itu merupakan titik awal ya. Awal dari bagaimana nanti kehidupan kita di kampus. Jadi ke SMA itu kita harus memang benar-benar memutuskan berdasarkan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang kita mau. Itu yang jadi pertimbangan dasar untuk bagaimana kelancaran kehidupan kita perkuliahan. Nah, di perkuliahan nanti ini tentunya apa yang sudah kita percaya sejak awal itu yang seharusnya kita kembangkan, itu kita jadikan motivasi dasar untuk bisa maju lagi. Dan kalau saya sendiri untuk mengembangkan ke kampus, karena waktu SMA saya sudah memutuskan saya akan masuk ke informatika dan saya sudah riset bagaimana itu informatika dan lain sebagainya. Jadi dia sudah menetapkan bahwa saya mau menjadi ini, saya mau menguasai pengetahuan ini. Itu yang menjadi titik awal juga bagi saya di dunia perkuliahan untuk bisa fokus dan menjadikan sebuah dasar untuk saya bisa lebih bermotivasi lagi, lebih kuat lagi. Dan kebanyakan mahasiswa kan zaman sekarang kalau udah masuk kan kayak ya penting masuk, ya penting lulus gitu kan, tidak ada target yang mau dicapai. Itu sebenarnya yang menjadi masalah. Nah, kalau saya itu sebenarnya sudah memasang target, saya semester ini itu sudah harus menguasai ini, target semester ini itu sebenarnya sudah harus menguasai ini. Nah, itu juga pengaruh dari bagaimana cara kita bersosialisasi seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ketika kita menjadi mahasiswa baru, itu sebenarnya titik awal juga kita untuk bangkit, untuk mengembangkan kemampuan diri. Ketika kita memilih jurusan ini, sebenarnya itu kita sudah sadar kalau kita itu bisa ini, kita juga yang mau ini. Tapi tinggal bagaimana cara kita eksekusi, bagaimana kita mengembangkan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, apa yang kita mau itu, hingga menjadi kemampuan yang memang benar-benar bisa berguna, gitu. Nah, dari yang saya awal tadi ketika maba, saya ingin bertanya ketika tidak tahu, mengeksplor ilmu-ilmu yang memang berada dalam lingkup dunia program studi saya, mencari ilmu yang memang berguna dan tidak menghabiskan waktu untuk menghabiskan waktu dalam waktu yang tidak berguna ya. Banyak biasa yang membuang-buang waktunya padahal mau pakai untuk kegiatan-kegiatan positif. Itu salah satu upaya saya untuk mengembangkan kemampuan. Dan tentu bukan hanya terpaku pada bahwa kita itu di dunia perkuliahan itu sendirian, tidak. Kita sendirian itu tidak bisa kita pasti membutuhkan orang lain, dan untuk itu kita memanfaatkan hal itu, kita membangun sebuah hubungan kepada teman kita atau kepada senior. Dengan dari situ kita bisa mendapatkan banyak hal, ilmu pengetahuan, koneksi dan lain-lain. Nah, kalau soal mahasiswa kupu-kupu itu ya, sebenarnya kita tidak bisa memukul rata hasil kesuksesan orang itu dari gimana. Mungkin pernah kita semua pernah dengar cerita bahwa mahasiswa yang kupu-kupu juga bisa sukses, mahasiswa tidak kupu-kupu juga bisa sukses. Itu tidak bisa dipukul rata. Itu tergantung dari mereka sendiri. Ada memang mahasiswa yang jika dia kupu-kupu atau kuliah pulang,
dia bisa fokus satu satu memang target yang dia capai. Nah, kebanyakan orang yang melakukan itu tidak bisa melihat, tidak bisa memiliki target, dan itu yang saya rasa salah. Kita pun bebas memilih bagaimana cara kita berkuliah, bagaimana cara metode kita berkuliah. Nah, karena hal yang penting adalah kita bisa menemukan target kita, apa sebenarnya yang kita mau inginkan. Apakah kita hanya mau lulus saja, hanya sekedar lulus, tapi yang kita harus pikirkan adalah bagaimana cara kita mengembangkan apa yang kita tahu. Nah, cara mengetahui apa yang kita miliki, apa yang kita tahu adalah dengan mencoba berbagai hal. Nah, dari percobaan dari berbagai hal itu kita pilih yang mana sebenarnya yang kita suka gitu. Itu cara salah satu teknik untuk mengetahui sebenarnya kita ini sukanya di mana sih, ini kita di bidangnya di mana sih sebenarnya. Dan caranya itu mencoba dulu berbagai hal, eksplor berbagai hal. Satu, ada salah satu atau dua yang membuat kita menarik. Nah, berarti di situ kita akan kembangkan di situ, mencoba mencari pengalaman, mengeksplor lebih dalam. Jangan hanya berpaku pada diri sendiri atau teman-teman sekitar wilayah. Coba eksplor di dunia luar, kita eksplor di negara lain, di sekolah-sekolah lain, di universitas lain, maupun kita bisa masuk ke ranah-ranah dosen, mungkin bisa dekat dengan dosen. Dan dari hubungan itu kita bisa mendapatkan berbagai hal kan. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan, ilmu dan lainnya. Karena kuliah itu juga bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai. Itu penting. Namun yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana soft skill dan hard skill yang kita miliki. Itu yang saya rasa menjadi hal yang paling utama ketika masuk. Dan itu hal yang harus kita kembangkan ketika masuk dalam kampus. Bukan hanya soal penting mendapatkan IPK 4 atau apapun itu. Bukan itulah segalanya dalam perkuliahan, bukan hanya itu. Tapi karena ketika kita terjun di dunia nyata nanti, angka saya rasa hanya sekadar permukaan saja. Namun bagian menjalani kehidupan bermasyarakat itu soft skill dan hard skill sangat penting. Itu. Kalau ditanya soal manajemen ya, banyak tuh beberapa dari seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa metode yang digunakan oleh mahasiswa tergantung dari bagaimana cara dia belajar. Dan kalau khusus untuk saya sendiri, cara manajemen waktu adalah tentu dengan melihat bagaimana skala prioritas. Saya mempunyai prinsip itu, prinsipnya begini, kita akan datang pada suatu keadaan di mana kita harus memilih salah satu dari keduanya. Namun banyak orang berpikir bahwa kenapa kita tidak memilih keduanya. Nah, ketika kita memilih keduanya, maka yang harus kita korbankan adalah perasaan. Itu yang harus kita korbankan untuk memilih keduanya. Dan banyak orang melakukan itu sehingga mereka memiliki kebimbangan, banyak yang bimbang, banyak yang tidak maksimal ketika dia memilih keduanya. Dan itu yang harus selalu yang saya jadikan prinsip pedoman untuk bagaimana menentukan skala prioritas. Jadi yang mana yang lebih urgent atau yang lebih penting dari sebuah acara mungkin yang kita adakan, sebuah kegiatan, ujian, itu yang harus kita pertimbangkan dengan cepat. Bukan kita ngikut-ngikut, ini teman saya ikut ini, saya juga ikut deh. Enggak gitu juga. Jadi kita itu harus dilihat skala prioritas. Ini yang lebih penting, ini adalah yang lebih penting. Ini lebih penting dari segi ini lebih penting dari segi ini. Kita bandingkan keduanya, yang mana yang lebih penting, yang lebih banyak pentingnya malah, itu yang harus kita laksanakan. Itu salah satu teknik untuk bagaimana bisa kita manajemen waktu. Karena kalau kita ingin menjalankan keduanya secara samaan, seperti saya bilang tadi, maka kita harus mengorbankan perasaan kita. Ketika perasaan itu dikorbankan, maka banyak hal yang bisa terjadi. Pertama, gangguan mental, seperti bingungin memilih yang mana, akhirnya banyak yang mengira mereka salah jurusan, padahal itu kesalahan mereka sendiri karena memaksakan kedua hal yang memang tidak bisa ia laksanakan secara bersamaan. Mereka tidak mampu, begitu. Itu salah satu. Kita harus sadar ini kita mampu. Jangan menganggap semua kegiatan yang ada di kampus itu kita mampu mengerjakannya, tidak bisa. Karena setiap manusia itu punya batas sendiri, dan kita juga harus mengetahui batas sendiri untuk bisa memanajemen waktu ketika kita berkegiatan. Itu. Saya selalu juga berpegang pada kata-kata, sebuah kata kalimat itu. Saya entah dapat dari mana, saya lupa. Tapi dia itu berbunyi, tidak semua yang kita inginkan akan terwujud, dan tidak semua yang kita takutkan akan terjadi. Itu yang selalu saya pegang juga. Dan
itu sebenarnya harus kalian pikirkan juga, bahwa kalian banyak takut untuk mencoba, takut karena ini, karena kalian anggap kalian tidak mampu, namun kalian belum mencobanya. Cobalah apa yang sebenarnya kalian mampu mengerjakan, mampu mencobanya, bukan langsung menyerah sebelum mencoba. Dan perlu juga kalian tahu bahwa dunia persekolahan di SMA dan lain itu sangat berbeda dengan perkuliahan, dan kebanyakan titik awal, titik yang menjadikan penolakan dari hati itu ketika kita berada di dunia perkuliahan itu karena kita tidak bisa beradaptasi. Jadi cobalah ingat kembali, buatlah pedoman, kuatkan hati, dan bikinlah sebuah alasan mengapa kita harus kuliah. Gitu. Kalian harus buat alasan, oh saya kuliah karena ini. Itu yang kalian harus jadikan semangat untuk bisa maju lagi. Ketika kalian tiba masa di mana kalian akan bosan atau mungkin akan mager-mageran mungkin untuk anak sekarang kan, itu yang harus kalian pedoman. Oh saya ingin menjadi ini. Orang tua telah membiayai saya kesini bukan untuk malas-malasan, tapi saya ini untuk bisa menjadi orang yang berguna lah bagi bangsa, bukan hanya berguna bagi diri sendiri, tapi berguna bagi nusa dan bangsa. Dan untuk adik-adik juga yang mau join masuk ke perguruan tinggi, ingat bahwa belajar itu penting dan skill itu juga penting. Jangan berpaku hanya pada nilai, tapi berpakulah pada juga soft skill dan hard skill yang kalian miliki. Dan tentu sikap-sikap kalian yang tidak yang negatif yang tidak usah dibawa ke dunia perkuliahan, karena dunia perkuliahan itu akan sangat mempengaruhi kalian. Ketika kalian pada satu sisi yang berat, maka kalian akan selalu berada dalam situ. Jadi jadikan hal yang positif yang ada dalam kalian dan kembangkanlah di dunia perguruan tinggi. Semangat dan sukses.